Duduk atau berdiri? Berdiri dong. Lokasinya Ibu mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Siang, Bu. Apakah kalian sudah makan siang pada siang hari ini? Baik, ada yang sudah ya, ada yang belum. Kalau yang belum, silahkan nanti makan siang pada saat istirahat. Baik. Sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Ketua kelasnya siapa? Fikri. Fikri, silahkan memimpin doa terlebih dahulu. Ya, sebelum kita masuk pembelajaran hari ini, kita berdoa terlebih dahulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, anak-anak, kalian sudah siap belajar semuanya? Siap. Ya, kalau sudah siap, silahkan yang tidak ada kaitannya dengan pembelajaran disimpan terlebih dahulu. Ada botol minum, tisu, ataupun tas. Siap, silahkan disimpan terlebih dahulu. Haus dulu. Ya, baik, lalu lihat sekelilingnya, baik di kiri, di kanan, di kolong meja, ataupun di bawah kursi. Apakah ada sampah yang tersisa? Bisa kalian langsung buang ke tempat sampah di depan kelas ataupun disimpan sampai pada akhir pembelajaran. Iya, baik. Kalian sebelum pembelajaran pada hari ini, Ibu ingin bertanya dulu. Kalian beberapa hari ini ataupun dari pagi tadi, adakah mendengar, melihat atau membaca sebuah kejadian baik itu di sosial media, di televisi, ataupun di media cetak, misalnya koran? Ada. Julia, berita apa? Berita Kang Deddy Mulyadi membuat program berat Malika. Iya. Aku juga mendengar berita tersebut ya. Itu sangat ramai dibicarakan saat ini. Ada berita yang lain lagi? Iya, Andi. Siswa SMA yang merdeka melihat sabun, Bu. Iya, kalian sangat up to date ya dengan berita, apalagi kan kalian juga siswa SMA ya sekarang. Nah, baik. Dari pemaparan Ibu tadi, kalian apakah sudah tahu hari ini kita akan belajar apa? Belajar TK. Benar sekali. Lalu, tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu kalian mampu menganalisis unsur dan struktur sebuah berita yang akan kalian simak. Kemudian kalian mampu memproduksi dan membawakan sebuah berita melalui media audio maupun audio visual. Manfaat pembelajaran kita pada hari ini, yang pertama, mengembangkan kemampuan berpikir analitis dengan mengenali dan menelaah struktur serta unsur-unsur dalam teks berita. Lalu yang kedua, menumbuhkan rasa percaya diri dan kemampuan bekerja sama dalam tim saat memproduksi karya berbentuk berita yang berkualitas dan informatif. Nah, masuk pada materi. Sebelum Ibu memaparkan tentang teks berita, kalian apakah ada yang tahu berita itu apa sih? Informasi. Berita itu berisi informasi ya. Jadi, kalau teks berita adalah teks yang berisi laporan mengenai suatu peristiwa atau kejadian yang sedang terjadi atau yang hangat dibicarakan. Berisi fakta atau ide terbaru yang benar, menarik, dan tujuannya disampaikan kepada masyarakat melalui media berkala seperti media cetak, surat kabar atau koran tadi. Lalu ada televisi ataupun radio dan media online seperti sekarang kalian bisa mengaksesnya di TikTok, Instagram. Nah, ciri teks berita yang baik dan benar ada sebagai berikut. Apakah ada yang ingin membacakannya? Saya, Bu. Iya, Ikrimah, silakan. Baik. Ciri teks berita yang baik dan benar. Yang pertama, judul berita mewakili isi berita. Lalu aktual, yaitu peristiwa yang diberitakan masih segar atau baru terjadi. Objektif, penyajian berita
Jadi, dalam memilih narasumber juga itu harus narasumber yang kredibel dan memiliki banyak informasi mengenai suatu peristiwa itu. Baik, selanjutnya ada unsur-unsur teks berita. Apakah ada yang ingin membacakan unsur-unsur teks berita ini? Baik, Najwa silakan. Jadi yang pertama ada apa, itu apa yang terjadi. Yang kedua di mana peristiwa itu terjadi, kapan peristiwa itu terjadi, siapa yang terlibat, mengapa hal itu terjadi, dan yang terakhir bagaimana peristiwa itu terjadi. Jadi ada 6 unsur-unsur teks berita. Ya, baik. Terima kasih Najwa. Jadi, unsur-unsur teks berita ini bisa kalian singkat menjadi adik simba, yaitu apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Jadi, di dalam teks berita itu pasti memuat ke-6 unsur tersebut ya, anak-anak. Baik. Lalu, struktur teks berita terbagi menjadi 3, ada kepala, tubuh, dan ekor. Apakah ada yang tahu kepala, tubuh, dan ekor itu memuat apa saja? Bu, Iya, baik, Yulia. Di bagian kepala itu merupakan bagian pembuka dan terletak paling atas dari sebuah berita. Untuk bagian tubuh itu merupakan bagian pengembangan dari unsur 5W1H. Lalu ekor itu bagian penutup berita. Iya, baik, terima kasih Julia, benar sekali. Jadi kepala itu memuat awalan berita yang berisi unsur 5W+1H tadi. Kemudian pada bagian tubuh menjelaskan penjelasan rinci mengenai unsur 5W+1H tadi. Kemudian bagian ekor biasanya berisi simpulan ataupun informasi tambahan. Kemudian fakta dan opini dalam teks berita. Jadi apakah ada yang ingin membacakan faktanya terlebih dahulu? Saya Bu. Ya, Septi. Fakta dalam teks berita yaitu peristiwa yang ditulis harus benar-benar terjadi. Fakta bersifat objektif berdasarkan data, kejadian nyata, waktu, tempat, dan pelaku yang jelas. Ya, baik. Dan apakah ada yang ingin membacakan tentang opini? Saya Bu. Iya, baik. Terima silakan. opini adalah pendapat, penilaian, atau pandangan pribadi seseorang tentang suatu hal. Dalam teks berita, opini biasanya muncul dalam bentuk kutipan dari narasumber. Iya, baik. Terima kasih Rina. Jadi di dalam teks berita itu ada fakta dan opini. Fakta itu sesuatu yang benar-benar terjadi dan bisa dibuktikan berdasarkan data. Sedangkan opini adalah pendapat atau pandangan dari seseorang, biasanya muncul dalam kutipan-kutipan narasumber. Nah, dari pemaparan Ibu tadi, apakah ada yang ingin ditanyakan atau ada yang masih belum dipahami? Tidak. Sudah paham Ibu? Paham. Baik, kita lanjut. Nah, tadi kan ada yang membaca berita siswa SMA yang di Banjar gelar perpisahan di Hexagon atau di Tempat Malam. Nah, kalian bisa pindai berita lengkapnya di perdebatan ini. Kemudian untuk menguji pemahaman kalian mengenai unsur-unsur teks berita dan struktur teks berita, Ibu akan membagikan LKPD dan kalian akan menganalisis berita tersebut.
berpartisipasi dalam kegiatan pembelajaran yang berpihak kepada para siswanya. Kasih SMA Cabang Dinas atau Cabdin Pendidikan Wilayah 7 Jawa Tengah, Edi Purwanto menjelaskan bahwa pendidikan akan menghadapi era Society 5.0. Syaratnya adalah peningkatan sumber daya manusia, tenaga pendidik, dan kependidikan. Beliau telah menyediakan kegiatan pelatihan untuk para guru SMA dan guru SMK. Hal ini dilakukan khususnya di Cabang Dinas Wilayah 7 Jawa Tengah yang meliputi Kota Surakarta dan Kabupaten Sukoharjo, yang tujuannya adalah untuk meningkatkan kompetensi para guru yang dilakukan secara daring maupun luring. Terangnya Selasa 7 Maret 2023. Himbauan tersebut direspon cepat oleh Jaringan Islam Terpadu atau JSIT Jawa Tengah. Menurut Ketua JSIT Jawa Tengah, Zainal Abidin menyebutkan bahwa guru milenial harus mulai berpikir maju untuk menciptakan karya-karya inovatif yang nantinya diharapkan dapat membimbing para peserta didik untuk dapat menciptakan karya yang bermanfaat bagi masyarakat. Ketua Bidang Pembinaan dan Prestasi Siswa JSIT Jawa Tengah Muslihat menyebutkan bahwa pelatihan sains untuk para guru sudah dilaksanakan pada tanggal 5 hingga 6 Maret. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan daya kreativitas dan inovasi para guru untuk menghadapi era Society 5.0. Selain itu juga diharapkan dengan adanya pelatihan ini, guru dapat melihat dan menggali potensi yang dimiliki oleh para siswanya. Sekaligus ajang ini dijadikan ajang untuk bertukar tips dan strategi dalam pelatihan sains. Tim Karya Ilmiah Remaja SMA ITB Hidayah Surakarta Raharjo mengaku setelah adanya pelatihan ini mereka dituntut untuk memiliki kemampuan mengajak para peserta didik untuk berpikir kreatif dan inovatif. Demikian berita dari saya Latifah, pamit undur diri dan sampai jumpa. Nah, baik anak-anak, apakah kalian sudah menyimak video tersebut? Sudah. Nah, pasti kalian sudah pernah melihat video seperti itu baik di TV maupun di YouTube misalnya. Nah, jadi pada proyek kali ini kalian akan berkelompok terlebih dahulu. Satu kelompok itu 4 sampai 5 orang ya. Baik Ibu bagi di sini kelompok 1, kelompok 2, yang di sebelah sini kelompok 3 dan yang di ujung kelompok 4 ya. Baik. Nah, setelah membentuk kelompok, kalian rundingkan di dalam kelompok itu siapa yang akan menjadi ketua kelompoknya. Apakah sudah dibentuk? Sudah. Kelompoknya? Ya. Lalu kalian bisa memindai LKPD yang Ibu buat dalam proyek kali ini. Apakah bisa dipindai anak-anak? Bisa, Bu. Bu. Ya, baik. Ibu tidak kelihatan. Iya, aku sudah kelihatan Andi. Sudah. Nah, baik. Jadi di dalam LKPD itu kalian akan membuat teks berita terlebih dahulu. Jadi kalian memilih topik berita yang hangat dibicarakan. Lalu kalian menemukan sumber data atau sumber informasi baik dari narasumbernya ataupun informasi-informasi tambahannya. Lalu kalian membuat kerangka teks berita itu dari unsur-unsur teks berita yang sudah Ibu jelaskan tadi ya anak. Apakah bisa dipahami? Bisa, Bu. Jadi untuk pertemuan kali ini kalian hanya sampai membuat kerangka teks beritanya saja. Apakah bisa dipahami? Bisa, Bu.
Kelompok Andi, Bu. Iya, kelompok Andi. Baik. Ya baik, jadi kelompok kami sudah menentukan topiknya yaitu banjir melanda pemukiman warga di Banjarmasin Timur. Lalu unsur beritanya itu yang apa? Itu banjir besar mengenangi pemukiman warga. Kalau yang mana itu Kecamatan Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin. Perlengkapan itu ada Selasa pagi tanggal 7 Mei 2025. Siapa? Itu warga terdampak BPBD Kota Banjarmasin, relawan setempat. Lalu mengapa? Itu hujan deras selama semalam dan meluapnya Sungai Martapura. Lalu bagaimana? Itu ada warga dievakuasi ke tempat aman dan bantuan logistik didistribusikan. Lalu informasi pendukungnya, ke ketinggian air mencapai 80 cm sehingga beberapa rumah tergenang air hingga ke dalam rumah. BPBD menurunkan perahu karet dan tim evakuasi. Sekolah dan aktivitas warga itu sempat terganggu. Lalu bantuan berupa makanan, air bersih, dan selimut dikirim oleh Dinsos dan relawan. Itu saja dari kelompok kami. Iya, baik. Tepuk tangan dulu untuk kelompok 1. Jadi kelompok 1 tadi telah menerangkan kerangka teks beritanya dari unsur-unsur teks beritanya, mengangkat topik banjir. Bagi kelompok-kelompok lain yang belum selesai, bisa melihat contoh dari kelompok 1. Ya, baik. Sampai sini apakah ada yang ingin ditanyakan atau ada yang belum dimengerti anak-anak? Selanjutnya, di akhir pembelajaran, apakah ada yang ingin menyimpulkan pembelajaran yang didapat pada hari ini? Saya, Bu. Iya, baik, Pak. Ya, hari ini Ibu kita belajar mengenai teks berita. Di teks berita itu ada unsur-unsur teksnya, struktur teksnya, fakta dan opini juga tadi Bu di dalam teks berita. Dan kami juga tadi menganalisis berita dari media daring dan membuat teks berita itu untuk dibuat menjadi video. Iya, baik. Terima kasih, Julfa. Tetap untuk Julfa. Baik, selanjutnya ada evaluasi yang bisa kalian pindahin di sini berbentuk pertanyaan. Apakah bisa dipindai? Bisa. Lalu selanjutnya ada refleksi. Bisa kalian pindai juga berbentuk Google Form atau pertanyaan. Bagaimana kesan kalian pada pembelajaran hari ini ataupun ada pembelajaran yang masih belum kalian pahami? Sudah? Sudah. Ya, baik. Jadi pada pertemuan selanjutnya kalian akan meneruskan teks berita tersebut di rumah. Lalu kalian membuat video pembuatan berita seperti contoh yang ada di video tadi. Jadi kalian juga di dalam kelompok itu membagi tugas per orang. Jadi ada yang sebagai narator, ada yang sebagai pembawa beritanya, ataupun sebagai editornya ya anak. Baik Bu.